Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadelia Sabira dengan NIM C24012111093 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Sar Kuning setelah rilis Leptolepis Covier 1833 yang ditangkap di perairan Teluk Manado. Pada hal yang melatar belakangi laporan ini adalah mata kuliah biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan uh, ilmu yang mempelajari dua fokus utama, yaitu natural history dan juga dinamika populasi. Biologi perikanan sangat erat hubungannya dengan ikan, mulai dari uh, individu tersebut menetas atau hidup hingga kematiannya. Uh, Pada laporan ini saya menggunakan ikan sampel, yaitu ikan selar kuning yang tersebar di Laut Indo-Pasifik Barat. Ikan selar kuning juga tersebar dan cukup banyak di Teluk Manado, karena Teluk Manado ini merupakan salah satu perairan yang memiliki sumber daya hayati maupun non-hayati yang sangat banyak. Ikan selar kuning biasa hidup bergerombol dengan kedalaman tidak terlalu dalam, yaitu kurang dari 50 meter. Ikan selar kuning ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena uh, ikan selar kuning memiliki daging yang lezat dan juga mudah diolah, sehingga ikan selar kuning penangkapannya cukup besar hingga terjadi overfishing. Maka dari itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar bisa kita menjaga kestabilan dalam populasi ikan selar kuning. Oke, pada metode ada waktu dan tempat yang dilakukan mulai dari tanggal 11 Februari 2023 hingga 15 April 2023 di Laboratorium Biologi Perikanan, Ruang Kelas MSPI, FPIK, IPB. Alat dan bahan yang bisa dilihat yaitu mulai dari alat bedah hingga mikroskop. Pada prosedur kerja pertumbuhan dapat dilihat di layar, mulai dari menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Saya menggunakan ikan selar kuning hingga memberi label pada setiap botol jar agar sampel tidak tertukar. Lalu ada prosedur kerja reproduksi 1 juga bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada prosedur kerja reproduksi 2 bisa dilihat di layar. Selanjutnya juga ada prosedur kerja makanan ikan yang bisa dilihat di layar. Pada analisis data, saya menganalisis data pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Pada pertumbuhan dibagi menjadi 3 parameter, yaitu distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Pada reproduksi, memiliki 3 parameter juga, yaitu nisbah kalamin, indeks kematangan gonad, dan juga fekunditas. Pada makanan ikan, terdapat 5 parameter, yaitu indeks bagian terbesar, luas relung tumpang tindih, hubungan volume makanan dengan panjang ikan, dan juga panjang usus relatif. Pada hasil dan pembahasan di bagian pertumbuhan, dapat dilihat di layar bahwa ada grafik distribusi frekuensi panjang gabungan 3 bulan ikan selar kuning. Secara keseluruhan, panjang ikan selar kuning sampel berada di kisaran 111 hingga 122 mm. Lalu di sebelahnya ada grafik hubungan panjang bobot gabungan 3 bulan ikan selar kuning. Dapat disimpulkan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang, maka bobot ikan selar kuning total akan bertambah sebesar 2,0198 gram, atau bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan alometrik negatif. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang bobot gabungan 3 bulan ikan selar kuning jantan. Dengan kesimpulan setiap pertambahan satu satuan panjang, maka bobot ikan selar kuning jantan akan bertambah sebesar 2,1329 gram. Dan ini juga merupakan pertumbuhan ikan tipe pertumbuhan alometrik negatif. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang bobot gabungan 3 bulan ikan selar kuning betina. Dengan interpretasi setiap pertambahan satu satuan panjang, maka bobot ikan selar kuning betina akan bertambah sebesar 1,8949 gram dan juga memiliki tipe pertumbuhan alometrik negatif. Pada bagian pertumbuhan terdapat tabel pola pertumbuhan ikan selar kuning. Tabel pertumbuhan ini, keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan selar kuning di Teluk Manado bersifat alometrik negatif, yang artinya pertumbuhan ikan selar kuning ini pertumbuhan panjangnya lebih berpengaruh dibandingkan bobot ikan selar kuning tersebut. Selanjutnya ada tabel hubungan panjang bobot ikan selar kuning yang bisa kita lihat bahwa hal ini tuh menunjukkan bahwa hubungan panjang dan bobot ikan selar kuning di Teluk Manado cenderung memiliki tingkat hubungan yang besar di bulan Januari, lalu diikuti bulan Maret, lalu di bulan Februari.
Berikut ditampilkan grafik faktor kondisi ikan selar kuning gabungan. Dapat dilihat pada grafik bahwa FK tertinggi ada pada bulan Januari dan yang terendah ada pada bulan Maret. Lalu pada grafik faktor kondisi ikan selar kuning jantan, ini cukup sama ya, tetapi untuk yang tertingginya ada pada bulan Januari dan yang terendahnya juga ada pada bulan Maret. Dan untuk grafik faktor kondisi ikan selar kuning betina, yang tertinggi ada pada bulan Maret dan yang terendahnya ada pada bulan Januari. Berikut ditampilkan tabel nisbah kelamin ikan selar kuning dengan kesimpulan tidak sama dengan 1:1, yang artinya ikan selar kuning di Teluk Manado proporsi kelaminnya tidak seimbang atau nisbah kelaminnya tidak seimbang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor seperti pola pemijahan ataupun tingkah laku ikan. Selanjutnya ditampilkan grafik TKG ikan selar kuning betina gabungan yang didominasi oleh TKG 4 dan yang paling sedikit TKG 1. Selanjutnya ada grafik TKG ikan selar kuning jantan gabungan yang didominasi oleh TKG 2 dan paling sedikit TKG 4. Berikut ditampilkan grafik IKG ikan selar kuning jantan gabungan. Paling besar ada di TKG 4 dengan besaran IKG 2, sedangkan yang paling kecil ada di TKG 1 dengan besaran IKG 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar TKG, maka nilai IKG-nya pun semakin besar. Selanjutnya ditampilkan grafik IKG ikan selar kuning betina gabungan. Paling besar ada di TKG 4 dengan besaran IKG 3,5. Dan yang paling kecil TKG 1 dengan IKG 0,7. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang dengan fekunditas ikan selar kuning gabungan. Dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,2801. Bahwa selanjutnya ada grafik hubungan bobot dengan fekunditas ikan selar kuning gabungan yang dapat disimpulkan bahwa setiap penambahan satu satuan bobot akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,9429. Berikut ada grafik diameter telur ikan selar kuning gabungan yang menunjukkan bahwa pola pemijahan dari ikan selar kuning di Teluk Manado itu termasuk total spawner atau pemijahan satu kali dalam satu periode. Pada grafik IP ikan selar kuning total gabungan, Pleurosigma memiliki persenan sebesar 49% dan menjadi makanan utama ikan selar kuning di Teluk Manado. Lalu pada grafik IP ikan selar kuning jantan gabungan, Pleurosigma juga menjadi makanan utamanya. Dan pada grafik IP ikan selar kuning betina gabungan, Pleurosigma juga menjadi makanan utamanya. Maka dari itu dapat dilihat pada tabel tumpang tindih ikan selar kuning jantan dan betina. Tumpang tindih yang besar ini memungkinkan kedua individu bersaing secara ketat dalam memperoleh makanan. Lalu pada tabel luas relung ikan selar kuning jantan dan betina, BA-nya ini mendekati 0, yang artinya ikan selar kuning ini tidak terlalu selektif dalam mencari makanan. Lalu pada tabel hubungan volume makanan dengan panjang ikan selar kuning dapat disimpulkan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang pada tubuh ikan, maka volume makanan yang dikonsumsi ini akan berkurang sebesar 0,00000002 dari volume awal. Lalu pada tabel panjang usus relatif ikan selar kuning dapat dilihat bahwa PUR rataannya itu kurang dari 1, yang artinya ikan selar kuning ini termasuk ikan karnivora. Simpulan dari laporan ini yaitu panjang tubuh ikan selar kuning antara 111 sampai 122 mm dan pertumbuhan ikan selar kuning memiliki pola alometrik negatif. Rasio kelamin ikan selar kuning di Teluk Manado tidak seimbang dan ikan selar kuning mengonsumsi Pleurosigma sebagai makanan utama. Luas relung jantan lebih besar dibandingkan betina dan keduanya memiliki tingkat kompetisi yang tinggi. Berdasarkan nilai PUR, ikan selar kuning termasuk ikan karnivora. Lalu saran yang bisa diberikan yaitu perlunya upaya lebih lanjut dalam penelitian tentang ikan selar kuning. Karena penelitian saat ini tentang ikan selar kuning itu masih terbatas, maka perlunya dilakukan penelitian dan analisis yang lebih banyak tentang ikan selar kuning yang akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat umum, terutama para nelayan dan pengelola sumber daya tersebut.